Saudara, setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kini Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang kembali melempar wacana penundaan pemilu 1 hingga 2 tahun dengan alasan pemulihan perekonomian dari pandemi COVID-19. Apakah mungkin menunda pemilu dan apa konsekuensinya jika usulan ini terus bergulir? Kami akan membahasnya pagi ini bersama Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda, kemudian ada anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini, dan juga pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Praitno. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Erlangga. Pagi dengan Irianda di studio, Pak. Saya langsung ke Pak Syaiful dulu. Pak Syaiful, ini kalau tadi kata Demokrat begitu ya, ini berpotensi adanya kegaduhan kalau kemudian nanti ini sampai diundur ataupun usulan ini tetap ada di masyarakat. Sebenarnya urgensinya sendiri kalau Caimin atau PKB melihatnya apa, Pak Syaiful? Ya, saya kira Mas Adi, Mbak Titi, apa kabar? Ada tiga hal objektif yang saya kira ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, kita tahu bahwa isu terkait dengan permintaan untuk penambahan 3 periode ini sudah berseliweran hampir setahun setengah. Nah, semangat dari Ketua Umum Pak Muhaimin, semangatnya adalah ini bagian dari pematangan kondisi. Ya sudah, kita sampaikan saja di publik usulan terkait dengan ini supaya saat yang sama supaya tidak menjadi api dalam sekam 2 tahun ke depan. Jadi semangatnya adalah ini bagian dari proses pematangan kondisi terkait dengan situasi permintaan untuk 3 periode. Posisi kami sendiri tidak setuju dengan 3 periode karena berbagai risiko politik yang dihadapi. Nah, usulan penambahan atau penundaan pemilu itu kira-kira semangatnya bagian dari kompromi tarik ulur politik antara yang meminta 3 periode atau tetap pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi sekali lagi ini bagian dari prakondisi, pematangan kondisi yang sengaja didorong oleh Ketua Umum supaya menjadi pertimbangan dan respon dari publik. Nah, karena itu kita tunggu respon publik, karena kan ini baru ya sifatnya usul saja dan publik kita minta supaya merespon ini dan kira-kira semangatnya begini, semangatnya dengan usulan Ketua Umum, karena selama ini masih yang mengusulkan kan di luar konfigurasi partai. Nah, kita berharap dengan usulan Ketua Umum ini akan kita masukkan, kita tempatkan di satu meja untuk didiskusikan. Baik di level legislatif, DPR RI, dan yang kedua pasti saya kira pada level pemerintah, setuju atau tidak ini pengunduran atau tetap pada momentum tahun 2024. Itu reasoning yang pertama yang ingin kita sampaikan. Reasoning yang kedua, ada masukan dari berbagai pihak menyangkut soal menjaga momentum recovery ekonomi yang beberapa alasan disampaikan 2 tahun ini betul-betul kita mengalami bagaimana ruang fiskal kita sangat terbatas dan lalu terjadi suasana yang kita hadapi hari ini. Momentum tahun 2021 yang sudah cukup bagus dari para pengamat dan analis membutuhkan waktu lagi sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, pada konteks inilah ruang ini juga kita dorong sebagai bagian dari diskusi di ruang publik. Jadi semangatnya adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita dan perbaikan ekonomi kita. Yang ketiga, Pak Syaiful? Alasan yang ketiga, tentu sampai hari ini kita masih dibayang-bayangi suasana kapan sih kira-kira COVID ini akan berhenti, dan semua negara tidak bisa memastikan menyangkut soal itu. Termasuk kapan kira-kira COVID ini menjadi endemi di Indonesia. Nah, dalam suasana begitu, kita membayangkan kalau COVID ini sampai berlarut-larut sampai tahun 2024,
ada dua suasana yang akan kita hadapi. Satu, wabah COVID terus berjalan tahun 2024. Yang kedua, wabah money politik yang kita bayangkan terjadi pragmatisme politik dalam suasana pemilu itu. Itu yang kira-kira kita bayangkan. Nah, tapi sekali lagi semangatnya ini baru usul. Baru usul ya begitu ya. Karena nanti juga akan saya tanyakan ini apa rencana langkah ke depannya, karena memang kalau ini semangat dari PKB begitu. Saya ke Mbak Titi dulu, secara regulasi hukum Mbak Titi sebenarnya sudah menyebutkan bahwa secara aturan ini tidak memungkinkan begitu. Apa Mbak yang membuat ini tidak memungkinkan diundur dari pemilunya ini, Mbak Titi? Iya, kalau kita kembali kepada Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu memang ada pengaturan tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan penundaan sebagian atau seluruh tahapan pemilu. Itu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan 4 faktor. Pertama adalah bencana alam, yang kedua gangguan keamanan, ketiga kerusuhan, dan yang keempat gangguan lainnya. Nah, gangguan lainnya itu biasanya karena faktor anggaran. Ada yang bisa terganggu satu tahapan saja atau bisa mengganggu keseluruhan tahapan. Misalnya ada bencana alam di seluruh wilayah atau kemudian seperti pilkada yang lalu. Bencana non-alam pandemi COVID-19 menunda pilkada yang seharusnya di September itu menjadi di Desember tahun 2020. Tetapi tidak pernah ada alasan penundaan pemilu baik di Indonesia ataupun di dunia, praktik demokrasi dunia, karena ingin menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama kalau dari sisi undang-undang pemilu. Tapi dari sisi konstitusi, meskipun lagi-lagi ya, konstitusi ini kan produk yang bisa diubah. Tapi terlalu naif kalau kita mengubah konstitusi hanya untuk kepentingan pragmatis atau temporer. Undang-undang dasar itu sudah betul-betul menjaga waktu masa jabatan presiden tidak boleh lebih dari 5 tahun. Dan hanya boleh maksimal 2 periode. Pemilu kita juga setiap 5 tahun sekali. Nah, situasi-situasi misalnya tuntutan dunia usaha dan lain sebagainya, itu sangat kontradiktif dengan berbagai pernyataan pejabat publik ketika masyarakat sipil ingin menunda pilkada 2020, tapi otoritas tetap ingin pilkada di 2020. Saya ingat sekali ini Mas Huda, salah satu alasannya itu adalah karena pilkada di masa pandemi bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jadi itu yang selalu disampaikan oleh Pak Mendagri kita ya. Selain yang kedua, dinyatakan juga bahwa kontestan partai politik akan ikut ambil bagian di dalam mengatasi situasi pandemi karena pendekatan kampanyenya yang akan mendorong prokes dan menjadi bagian dalam upaya-upaya untuk istilahnya mengedukasi masyarakat untuk lebih patuh prokes dan lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya agak anomali ya kalau kita lihat narasi-narasi bagaimana kemudian argumen itu bisa dibolak-balikan berdasarkan kepentingan dan situasi begitu. Jadi betul-betul pendidikan politik yang kurang bagus lah kalau kemudian ujung-ujungnya ya diserahkan kepada masyarakat yang menilai, sementara ya pejabat publiknya bisa gonta-ganti argumen dan alasan sesuai dengan situasi kondisi begitu. Kalau ini justru kalau Mbak Titi tadi menyebutkan ya bahwa justru dengan adanya pilkada ini bisa terbalik ya, alasannya juga bisa dibolak-balik, malah bisa meningkatkan ekonomi begitu. Kalau saya ke Pak Syaiful dulu sebelum ke Mas Adi nanti. Pak Syaiful, kalau usulan ini sebenarnya tidak mungkin kalau hanya pribadi dari Caimin begitu ya. Apakah ini sebenarnya sudah diobrolkan juga dengan beberapa petinggi di koalisi saat ini, ataukah hanya di internal partai sampai saat ini? Caimin atau Gus Muhaimin sudah mendorong masalah ini di atas meja untuk didiskusikan di level Senayan di DPR RI maupun di level pemerintah, supaya tadi itu tidak menjadi gerakan api dalam sekam, dan ini nggak baik bagi demokrasi kita. Bahwa setelah kemudian sudah diletakkan dalam meja untuk dibahas bersama, dan lalu situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, disitulah ya kita ikut menjadi bagian dari proses demokrasi kita gitu. Oke, tapi Pak Syaiful berarti usulan ini keluar sebelum diobrolkan dengan koalisi begitu ya? Sebelum dan ini bagian dari niat Gus Muhaimin untuk membawa
masalah ini di atas satu meja untuk didiskusikan bersama. Ya, setidaknya sudah diangkat begitu ya oleh seorang ketua Dan umum sekali lagi, yang Mas, juga wakil ketua DPR kita untuk tidak kemudian nanti setuju dibahas. terkait dengan agenda 3 periode. Oke, saya ke Pak atau Mas Adi. Ini Mas Adi, kalau dilihat ada lagi nih ya permintaan untuk menunda pemilu. Ini benar nggak kalau kata Demokrat kan bisa membuat gaduh dunia politik? Kalau Anda melihatnya bagaimana dari perspektif pengamat politik? Ya tentu saja kalau kegaduhan ini sudah menimbulkan kegaduhan yang sangat luar biasa. Yang tidak saya itu bukan hanya soal undang-undang pemilu diatur tentang bagaimana pemilu itu bukan soal konstitusi yang jabatan presiden 2. Ini kan beberapa waktu yang lalu DPR dan pemerintah sudah sepakati bulan dan tanggal cantik 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu secara serentak nasional. Ini kok tiba-tiba belum ada sebulan, belum ada 2 bulan, kemudian mengusulkan penundaan pemilu. Bang Huda, Imin sebagai elit penting di negara ini. Ngomong itu sebelum disahkan. Debat secara panjang, secara buka, on paper, di atas kertas semua dijelaskan. Hal-hal yang sifatnya substantif dan penting soal penundaan. Ini kan kemudian menimbulkan banyak kecurigaan. Curiga dalam arti itu memang perlu dilihat secara umum memang untuk kepentingan oligarki gitu ya. Oligarki dalam arti kalau pemilu itu ditunda, partai politik ini tinggal kongkang kaki. Presiden yang saat ini diperpanjang tahun 2 tahun tanpa visi misi, tanpa berkelahi, tanpa berkeringat, tanpa vaksinasi yang jelas. Tapi jabatan presiden itu kemudian ditambah. Yang untung partai koalisional pemerintah. Begitupun partai politik secara umum. Anggota-anggota DPR mereka dari pusat hingga daerah otomatis diperpanjang masa jabatannya. Tanpa kampanye, tanpa mengeluarkan uang, tanpa berkeringat, seterusnya. Ini kan kemewahan-kemewahan yang semuanya penuh dengan janji surga. Ini tentu untuk kepentingan oligarki politik. Anda, nggak diuntung. Mas Adi, maaf, Anda melihat ada kepentingan jangka pendek dari usulan ini sebenarnya? Ya itu kepentingan jangka pendek. Partai-partai nggak mau capek-capek. Jabatan politik yang ada saat ini tuh bisa dinikmati keberlanjutan. Tanpa visi misi, tanpa program, tanpa berkeringat, tanpa keluar logistik, dan seterusnya. Yang jadi menteri tetap jadi menteri. Jatah parpol juga tidak dikurangi. Anggota dewan dari pusat otomatis mereka menjabat 2 tahun tanpa ada kampanye. Itu menggembiri suara demokrasi. Itu yang pertama ya. Kedua, alasan soal pertumbuhan ekonomi saya kira sangat sumir. Bang Huda sebagai elit praktisi partai, tentu saja musim pemilu, musim pilkada itu sangat beririsan dengan pertumbuhan ekonomi. Partai politik, tim sukses, relawan, para calon bermimpi ingin jadi presiden, pasti berlomba-lomba. Pasti berlomba-lomba bikin baliho, bikin billboard, bikin spanduk, bikin banner, dan itu terdistribusi secara merata. Bahkan banyak kontestan dan para kandidat itu belanja logistik. Mereka itu beli sembako didistribusikan kepada rakyat. Yang itu otomatis ekonomi masyarakat secara umum terbantu. Terutama masyarakat ekonominya kelas menengah ke bawah. Jadi kalau kemudian disebut bahwa pemilu itu akan mengganggu momentum politik, nggak masuk akal. Malah sebaliknya ya kalau Anda lihatnya ya. Bertumbuh dengan baik. Banyak relawan yang tumbuh di mana-mana. Itu kan memberikan pekerjaan ke mereka. Dan kita bisa cek selama tahun belakangan ini. Ketika muncul relawan di berbagai penjuru dunia, berbagai Indonesia juga ada. Begitupun baliho dan spanduk di mana. Percetakan dinamis kok. Banyak orang yang merasa terbantu kehidupannya. Minimal untuk membeli beras dalam kehidupan mereka yang terhimpit secara ekonomi. Yang ketiga yang kalau memang kita bicara atas nama unsur mestinya kelangkaan minyak goreng itu yang ditanya dan diundang, bukan soal pemilu yang ditunda. Sekarang misalnya beberapa waktu yang lalu saya juga sempat iseng-iseng nyari minyak goreng setengah mati. Sekali dapat mahal. Itu justru jauh lebih penting ketimbang meminta pemilu itu ditunda ya. Saya khawatir usulan soal penundaan itu bukan keinginan Caimin, bukan keinginan Bang Huda. Tapi ada kekuatan besar yang sebenarnya menginginkan supaya proses itu ditunda. Tentu alasan yang dibuat-buat dengan rasionalitas yang sebenarnya sangat mudah untuk dibantah. Soal ekonomi, soal konflik politik, soal diharmonisasi dan seterusnya. Kalau nggak mau konflik ya tentu bukan di politik. Cukup ikut majelis taklim saja. Politik itu adalah tempat di mana orang berkelahi secara ide dan gagasan. Tapi di situ dikompromikan melalui mekanisme pemilihan yang tentu saja sesuai dengan prosedur demokrasi yang sudah dijalankan secara maksimal.
Saya kira itu sih sebenarnya catatan saya. Makanya di berbagai tempat saya mengatakan usulan untuk menunda jabatan presiden itu atau pemilu itu cukup berbahaya bagi demokrasi kita. Kalau yang ngomongin kawan saya kira nggak soal partai ini pimpinan DPR gitu yang mencoba menunda alasan-alasan sudah dibuat. Itu arti bahwa 2024 ini masih gelap gulita mau pemilu atau tidak. Oke, Mas Adi. Nanti saya juga akan mendalami lagi bukan dugaan ya. Kalau apa yang Mas Adi lihat ini proyeksinya terkait dengan kekuatan besar di baliknya, karena ini juga berhubungan dengan aturan regulasi. Nanti saya ke Mbak Titi bagaimana kemudian apakah ini juga harus mengamandemen Undang-Undang Dasar bila memang usulan ini nantinya diterima. Dan berbicara terkait dengan amandemen, apakah kemudian apa jadinya bedanya? Ini dengan perpanjangan 3 periode, apakah ini hanya hal yang sama namun covernya saja yang berbeda? Nah ini akan kita bahas usai jeda. Jadi Anda saudara tetap bisa Apa Indonesia Pagi karena kita akan masih melanjutkan dialog ini usai jeda.